Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan tema renungan pada saat ini saya akan memberikan tema bukan sekedar kasih. Seperti yang kita tahu bersama-sama, kasih Yesus adalah kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita memiliki kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua orang ternyata memiliki kasih. Orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama, mereka memiliki kasih. Tapi akan terlihat berbeda jika kasih kita sebagai pengikut Kristus, jika kasih kita yang kita terima dari Kristus berkualitas. Sehingga kita harus memiliki kasih yang berkualitas. Dengan kita tidak hanya mengatakan bahwa bukan sekedar kasih, tapi kita harus belajar memiliki kasih yang berkualitas. Bagaimana? Mari kita akan sama-sama belajar di dalam Filipi 1 ayat 9-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Kalau kita melihat di dalam observasi, tentunya yang menulis surat ini yaitu Rasul Paulus. Di dalam suratnya ia mengatakan dia bersama dengan Timotius. Dan surat ini ditulis saat Paulus sedang berada di penjara Roma. Keadaannya tidak baik-baik saja, tetapi kemudian ia menuliskan surat yang berisi dengan sukacita kepada jemaat Filipi. Yang dimana jemaat Filipi ini memiliki hubungan yang sangat erat dan penuh kasih dengan Paulus. Jemaat Filipi ini dikenal sangat murah hati dan setia mendukung Paulus dalam pelayanannya, termasuk memberikan bantuan finansial yang menjadi salah satu alasan utama Paulus menulis surat ini. Nah, pada waktu itu jemaat Filipi menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah, termasuk penderitaan dan penganiayaan dari luar, ancaman ajaran sesat, bahkan di dalam komunitas mereka adanya potensi perpecahan. Sehingga banyak sekali masalah yang terdengar oleh Paulus. Kemudian Paulus menulis surat ini. Dan di dalam pasal ini kita dapat melihat fokus di dalam Filipi pasal 1 ini. Fokusnya ke doa Paulus bagi jemaat Filipi. Tujuan doa yaitu di dalam ayat 10-11 supaya mereka dapat memilih apa yang baik dan benar. Supaya mereka hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya hidup mereka penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya, Paulus kemudian mendoakan mereka. Supaya mereka dapat memiliki hal-hal yang baru saya sebutkan tadi. Nah, kita masuk ke dalam interpretasi Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat dan pelajari tentang doa Paulus. Doa ini bukan doa minta berkat materi, bukan doa minta kelancaran usaha dan lain sebagainya, bukan. Ini adalah doa syafaat Paulus untuk supaya mereka memiliki kualitas hidup, kualitas kasih mereka. Paulus tahu betul hal terpenting dalam hidup Kristen bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus. Nah, kita akan melihat doa ini merangkum 3 hal penting tentang bagaimana kasih kita seharusnya bertumbuh atau bekerja. Yang dimana kasih yang bertambah, kasih yang bijak, dan kasih yang berbuah. Nah, poin yang pertama yaitu kasih itu harus bertambah. Paulus memohon di dalam ayat 9 bagian A, dia mengatakan, semoga kasihmu makin bertambah. Kata melimpah itu berarti lebih dari cukup. Sampai bisa dikatakan tumpah-tumpah. Kasih kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh hanya cukup saja ya. Cukup saja kasih kita. Tidak. Seringkali kita merasa sudah cukup mengasihi. Sudah cukup memiliki kasih. Kita mengasihi keluarga, teman, dan mereka yang baik kepada kita. Titik ya.
cukup saja. Akan tetapi Paulus berkata, kasih itu seperti air yang mengalir dan kemudian membesar. Kasih itu harus melimpah, meluas, bahkan kepada mereka yang mungkin sulit kita hadapi. Mereka yang berbeda pandangan dengan kita, atau bahkan mereka yang menyakiti kita. Kasih kita harus sampai kepada mereka tentunya. Dan kita belajar bersama-sama untuk memiliki kasih yang bertambah. Karena kasih yang sejati selalu mencari ruang untuk memberi lebih, bukan menuntut lebih. Lalu kemudian poin yang kedua, kasih itu harus bijak, bukan buta. Nah, ini bagian yang paling penting dan sering disalahpahami Bapak Saudara. Paulus berkata kasih yang melimpah itu harus dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 9 bagian B bahkan dan ayat 10 bagian A. Nah, kasih tanpa pengetahuan bisa menjadi naif. Kita bisa menjadi baik hati tapi mudah tertipu. Mudah terjerumus pada ajaran yang salah. Atau menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Oleh sebab itu, kasih yang bijak adalah kasih yang, ingat baik-baik, didasarkan oleh firman Tuhan. Ia tahu apa yang benar, ia mengerti apa yang sedang terjadi, ia mengerti apa yang akan dia berikan melalui kasihnya. Ia memiliki pengertian, yang dimana pengertian ini artinya kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang berharga dan mana yang sia-sia. Oleh sebab itu, kasih itu harus bijak, didasarkan dengan pengetahuan lewat firman Tuhan. Paulus merumuskan tujuan dari kebijaksanaan ini di ayat 10 bagian A bahwa sehingga kamu dapat memilih apa yang baik dan benar tentunya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Karena kita diberikan free will, diberikan kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh sebab itu, kasih yang bijak akan menolong kita memprioritaskan mana yang kekal dan mana yang sementara. Mana yang membangun atau mana yang merusak. Mana yang memuliakan Tuhan dan mana yang hanya memuaskan diri sendiri. Kasih yang bijak akan menolong kita untuk memprioritaskan, memilih apa yang baik dan benar. Lalu kemudian, kita harus menjadi orang Kristen yang bijak dalam kasih. Nah, kemudian poin yang ketiga, kasih itu harus berbuah dan memuliakan Tuhan. Apa hasil dari kasih yang bijak itu? Paulus memberikan dua tujuan. Yang pertama, kesucian untuk hari Kristus. Di bagian B, tujuannya adalah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita hidup dengan mata tertuju tentunya pada Kristus, yaitu saat Dia datang kembali. Kasih yang bijak akan mendorong kita untuk hidup dalam integritas dan kekudusan hari itu. Hari ini juga kita menjaga diri kita supaya kemudian bisa tetap suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Setiap keputusan yang kita ambil karena kasih yang bijak hari ini adalah persiapan untuk berdiri di hadapan Tuhan tanpa rasa malu di kemudian hari. Lalu kemudian yang kedua, Paulus memberikan dua tujuan yang kedua, yaitu buah kebenaran untuk kemuliaan Allah. Hidup yang suci menghasilkan buah di dalam ayat 11 bagian A penuh dengan buah kebenaran. Ini adalah karakter dan perbuatan baik yang muncul secara alami dari hati yang kemudian sudah diubahkan. Yang paling luar biasanya lagi Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus mengingatkan kita bahwa buah ini dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita hanya alat yang mengelola. Kita hanya ranting, Dia pokok anggur. Buah yang kita hasilkan bukanlah upaya kita untuk mencari pujian, tetapi respon alami kita terhadap anugerah kemurahan Allah. Mengapa semua ini kemudian bisa penting? Karena pada akhirnya semua buah itu, semua kasih itu, semua hidup itu hanya untuk satu tujuan, untuk memuliakan dan memuji Allah tentunya. Hidup yang penuh dengan kasih yang bijak adalah hidup yang secara otomatis
bersaksi tentang keagungan Allah, kebesaran Allah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk bukan hanya memiliki sekedar kasih, tetapi kita harus memiliki kasih yang bijak, kasih yang bertambah, kasih yang mempermuliakan nama Allah. Sehingga aplikasi dalam kehidupan kita, biarlah doa Paulus ini kemudian dapat menjadi doa kita, supaya kasih kita semakin bertambah hari demi hari. Tentunya dengan tindakan nyata yang semakin hari semakin mendalam, luas, dan terus-menerus kita lakukan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti kita bersabar, kita memberi dengan tulus, saling memaafkan satu dengan yang lainnya, bahkan mendoakan orang lain, keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Kalau boleh, doakan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ya, kita belajar untuk supaya kasih kita semakin bertambah. Lalu kemudian yang kedua, kasih yang bijak. Kalau pertama kasih yang bertambah, yang kedua kasih yang bijak. Tindakan kasih yang tidak hanya didorong oleh emosi, tetapi juga diperhitungkan secara akal sehat. Seperti membantu sebisa kita, semampu kita bantu. Bukan kita meminjam dari orang lain, kita misalnya, mohon maaf, mencuri, terus kita beri kepada orang lain, bukan. Tetapi kita membantu sebisa kita, semampu kita bantu. Itulah kasih yang bijak. Lalu kemudian, kasih yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di mana aplikasinya yaitu menunjukkan karakter dan sifat-sifat Kristus kepada dunia. Menjadikan hidup kita sebagai cerminan dan kesaksian atas kebesaran dan kebaikan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Ya, inti dari kasih yang memuliakan Tuhan adalah menjadikan tujuan dan aplikasinya berpusat kepada Tuhan. Motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kita belajar dan dapat kita aplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya yang menerima kasih, biarlah kasih kami semakin bertambah, semakin melimpah. Kami memiliki kasih yang bijak, kami memiliki kasih yang berbuah dan dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, tanamkan kepada kami Tuhan kasih yang daripada Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kualitas kasih kami Tuhan dapat mencerminkan karakter-karakter Kristus. Kami dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang di luar sana. Ya Tuhan, tolonglah agar firman itu selalu dekat kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.